kesimpulan bahwa tulisan yang terbaik ya yang kita baca, yang isinya daging semua itu adalah tulisan Profesor Denny yang terakhir itu kemarin. Saya waktu itu memilih Presiden Jokowi bikin salam 2 jari dan langsung ditegur sama Presiden SBY. Saya mendengar kabar bahwa ada yang protes kenapa Presiden tidak mendukung salah satu pasangan calon, padahal sudah banyak sekali pengorbanan salah satu pasangan calon itu, dan seterusnya. Protes karena tidak mendapatkan dukungan finansial, statement dan lain-lain. Tapi tidak dilakukan karena memang kelihatannya pemahaman Presiden pada saat itu adalah untuk menjaga imparsialitas dan netralitas itu. Sekarang saya mengevaluasi calon-calon presiden dengan cara saya assessment. Saya melihat kata kunci konstitusi dan korupsi, anti korupsi itu ada di Anies, sehingga saya alamatkan dukungan ke sana. Apakah tulisan saya partisan atau tidak? Silahkan. Saya tidak bisa melarang orang untuk menulis tulisan itu. Ya Bang Ramadan ini. Ya. Nanti mohon maaf ya. Di depan Bang. Bang Ramadan di depan Bang. Ya. Terima kasih. Mas Denny masih online nama kita ya? Masih Bang. Ya. Oh ya. Masih ya. Masih Bang, masih. Iya, terima kasih. Begini, Mas Denny, Profesor Denny. Saya diskusi dengan teman-teman cukup banyak dan kami mengambil kesimpulan bahwa tulisan yang terbaik ya yang kita baca, yang isinya daging semua itu adalah tulisan Profesor Denny yang terakhir itu kemarin. Yang menjadi pertanyaan dari teman-teman itu adalah apa yang menyebabkan Profesor Denny Indrayana berani menulis sedemikian gamblang sampai kita bertanya ini benar nggak sih tulisannya Denny gitu ya. Dan kemudian kita menjadi yakin itu tulisan Denny karena di atasnya itu ada integrity gitu ya. Itu kan brandingnya Profesor Denny gitu. Nah yang menjadi pertanyaan di sini Profesor Denny adalah apa yang membuat Denny begitu berani, begitu gamblang menyampaikan pikiran-pikiran kritisnya. Jangankan jauh-jauh tadi, Refli Harun saja untuk menyampaikan pikirannya, dia pakai disclaimernya banyak banget tadi. Ya kan? Bagaimana supaya omongan tidak kena delik, kan begitu ya Pak Yani ya. Nah, dia nulis lebih bahaya lagi gitu ya. Nulis itu lebih bahaya lagi mestinya. Nah, kira-kira itu satu Mas Denny ya. Apa yang mendorong? Apakah karena Anda sudah tidak sanggup lagi untuk menahan diri hingga akhirnya bicara begitu gamblang gitu. Itu satu. Yang kedua, Profesor Denny, saya ingin bertanya tentang Pak Mahfud MD, temannya Anda gitu ya. Maksud saya begini, Pak Mahfud MD dalam penilaian saya adalah orang yang integritas, orang yang berani, orang yang dalam tanda kutip bersih gitu ya. Tetapi ketika dia bicara Formula E, begitu menyudutkan Anies Baswedan. Nah menurut Pak Denny ini sebenarnya Mahfud ini dalam kategori orang seperti kita yang kritis untuk perubahan Indonesia kan, atau dia hanya menjadi alat dari kekuatan lain begitu ya. Kalau misalnya dia benar, asumsi saya tentu mengapresiasi kepada Anies Baswedan dan tidak menyudutkan gitu. Saya kira itu dua hal pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Denny. Terima kasih. Assalamualaikum. Prof Denny langsung jawab ya Prof. Baik, soal Prof Mahfud ya. Prof Mahfud ini sahabat, guru senior saya. Dia bilang Denny Indrayana itu junior saya. Sorry. Betul itu beliau. Kemarin waktu di Melbourne beliau hadir ya, datang ke rumah dan kita santai-santai saja. Saya kalau ke Indonesia itu pertama kali datang minta waktu dan sangat mudah mendapatkan waktu. Biasanya Pak Mahfud saya di Indonesia bisa ketemu nggak? Nanti malam jam sekian.
Mahfud ini saya besok minggu depan mau kembali ke Melbourne, bisa minta waktu nggak? Ya udah malam ini jam sekian gitu. Jadi Prof Mahfud ini adalah pejabat yang menurut saya mudah diakses ya. Dan sering kami bertukar pikiran soal-soal politik hukum di tanah air dan kerisauan kita. Jadi kalau kita berada di ruang diskusi, maka itu lebih mudah bagi beliau untuk bicara dan menyampaikan pandangan-pandangannya. Kalau kemudian di ruang publik, sebagaimana saya juga pernah memegang amanah ya, kita punya ruang bicara yang tentu lebih terbatas dibandingkan sebagai akademisi. Itu sebabnya saya memahami Prof Mahfud kadang-kadang sebagai akademisi, kadang-kadang sebagai politisi, dan topi-topi yang lain itu kan juga pemahaman agamanya juga sangat bagus begitu, sehingga bisa juga dianggap sebagai agamawan dan seterusnya. Saya hormat kepada beliau dan kalau terkait dengan Formula E, saya tidak tahu apa yang dibaca oleh Prof Mahfud. Tentu saja saya juga punya pandangan dan beberapa rekan-rekan di KPK yang bisa dirujuk, yang juga punya bacaan ya. Seorang seperti Bambang Wijayanto tidak diragukan integritasnya dan memahami soal-soal ini juga, dan mungkin berbeda pandangan kalau dilihat dari situ. Jadi ya ini diskusi antara ahli-ahli hukum harus dikedepankan, tapi memang catatan saya tentang Formula E adalah jangan sampai apakah itu Formula E, apakah itu kasus minyak goreng, duren, dan lain-lain, hukum menjadi instrumen politik, alat politik untuk menjadi daya tekan, bergaining, bahwa Anda maju dan Anda tidak maju. Hal semacam ini yang seharusnya tidak dilakukan, dan sayangnya KPK menurut saya sudah kehilangan independensinya itu sejak perubahan undang-undang KPK, dan di situ salah satu dosa besar Jokowi yang mengatakan dia bukan dia yang menginisiasi, bagaimana mungkin, itu adalah proses legislasi itu keterlibatan DPR dan Presiden. Saya ada kantor integriti di Melbourne, saya dapat izin praktek advokat di sini, dan saya juga punya kantor di Jakarta. Dan setiap kali saya datang ke Jakarta, teman-teman Melbourne minta untuk diupdate bagaimana informasi-informasi politik di tanah air terkait dengan Pilpres dan lain-lain. Sebabnya saya ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak sumber, dan akhirnya saya tahu apa-apa yang terjadi di belakang layar, dan itu membuat saya gelisah gitu. Makin saya paham, makin saya mengerti, maka makin saya merasa ini ada sesuatu yang tidak adil. Bagaimana Presiden menjadi tim sukses, tim sukses yang mengendorse ke satu calon dan menggagalkan calon yang lain. Ini kan dari sisi kacamata ilmu yang saya pelajari, hukum tata negara sudah sangat bertentangan dengan amanat yang harus diumumkan oleh Presiden untuk menjamin terjadinya prinsip pemilu itu free and fair, jujur dan adil. Tidak akan ada pertandingan kompetisi yang fair, yang adil jika kemudian wasitnya sudah memihak ke salah satu kontestan. Dari pemahaman itu saya berhitung dan akhirnya memutuskan untuk menulis, tapi tidak merupakan kebetulan saya menulisnya pada hari saya kembali ke Melbourne, Pak Ramadan. Jadi saya menulis itu hari Senin, hari itu saya terbang ke Mari, dan ternyata memang tulisan itu ternyata relatif viral ya. Di website Integrity saja hampir 5.000 sekarang yang membaca untuk tulisan sedemikian panjang. Jadi saya dihubungi oleh beberapa rekan yang mengatakan apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan, bahwa ini sebenarnya memang bukan lagi rahasia, ini sudah merupakan diskusi di publik. Cuman saya dianggap menuliskannya dengan lebih jelas, lebih gamblang, lebih mungkin tersusun begitu. Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, dan saya menulis di awal kan, dari risiko kepada kami, dan itu sudah menjadi bagian dari konsekuensi perjuangan gitu. Jadi dianggap partisan. Saya katakan ya bukan, ini siapapun presidennya, prinsip bahwa dia tidak boleh berpihak dan harus imparsial itu dilakukan. Apakah Pak Denny akan melakukan hal yang sama jika Anies yang didukung Jokowi? Apakah Pak Denny juga mengkritik Presiden SBY? Oh iya, didukung oleh Jokowi dan yang
yang dijegal Ganjar, saya tak berkritik yang sama. Di zaman Pak Ramadan Pohan mungkin paham ya, ini pasti akan dianggap karena saya punya bias, nggak apa-apa. Di zamannya 2014 ya, pada saat Pak SBY mengakhiri pemerintahan, saya tidak tahu tuh sebagai orang dalam apakah beliau berpihak kepada salah satu pasangan calon. Waktu itu ada Jokowi JK dan Prabowo Hatta. Tidak terbaca oleh saya kemana arah preferensi Presiden SBY. Itu orang dalam, apalagi rakyat luas. Nah, kebalikan dengan Presiden Jokowi sekarang. Jangankan orang dalam, orang luar pun tahu bahwa beliau ada preferensi ke Ganjar gitu. Saya waktu itu memilih Presiden Jokowi bikin salam 2 jari dan langsung ditegur sama Presiden SBY. Saya mendengar kabar bahwa ada yang protes kenapa Presiden tidak mendukung salah satu pasangan calon, padahal sudah banyak sekali pengorbanan salah satu pasangan calon itu, dan seterusnya. Protes karena tidak mendapatkan dukungan finansial, statement dan lain-lain. Tapi ya tidak dilakukan karena memang kelihatannya pemahaman Presiden pada saat itu adalah untuk menjaga imparsialitas dan netralitas itu. Saya tentu bisa bias, saya tentu bisa subjektif karena saya bagian dari pemerintahan SBY dan bukan dari pemerintahan Jokowi. Silahkan dinilai. Tapi itulah pemahaman saya. Tidak peduli siapa presidennya, apakah dia Jokowi, apakah SBY atau yang lain. Bagi saya prinsip pemilu yang jujur dan adil itu yang harus diperjuangkan. Kebetulan sekarang saya dianggap dan memang akhirnya saya tuliskan secara terbuka saya mendukung Anies Baswedan. Salah satunya karena juga Pak Mahfud mengatakan dalam salah satu kesempatan wawancara, konfirmasi saja ke ini dia mendukung Anies Baswedan. Ya akhirnya saya putuskan untuk ini mungkin kesempatan untuk saya juga declare kepada publik agar lebih fair begitu. Kalau ada yang menganggap ini partisan, subjektif, silahkan, tidak ada masalah. Yang pasti bagian dari ikhtiar perjuangan ini adalah dengan 2 kata kunci. Selalu saya katakan pada saat saya memilih kalau presiden, kata kunci saya 2, konstitusi dan korupsi. Dan dulu di 2014 saya melihat itu ada di Jokowi, ternyata tidak. Saya tarik dan sekarang saya mengevaluasi calon-calon presiden dengan cara saya assessment. Saya melihat kata kunci konstitusi dan korupsi, anti korupsi itu ada di Anies, sehingga saya alamatkan dukungan ke sana. Apakah tulisan saya pastikan atau tidak? Silahkan. Saya tidak bisa melarang orang untuk menulis tulisan itu. Banyak yang mengatakan positif, tidak sedikit haters yang juga mengatakan negatif. Ya sudah, Bang Refri pasti banyak mengalami hal yang sama dengan channelnya, banyak yang haters, banyak yang suka juga. Itu bagian dari konsekuensi kita melemparkan tulisan wacana ke hadapan publik, siap dengan segala respon baliknya. Tapi yang harus kita pastikan adalah nawaitu, niat kita bahwa berdiri di atas. Yang saya ingin tegaskan dalam tulisan itu adalah jangan kotori prinsip pemilihan umum termasuk dalam presiden yang jujur dan adil. Dan jangan wasit itu kemudian menjadi bagian dari pemain, apalagi menjadi tim sukses. Dalam hal ini Presiden Jokowi telah menunjukkan itu dan saya berusaha untuk mencegahnya semampu saya. Menyampaikan 1 ayat, walaupun barangkali juga ya kalau bagaimana nanti dampaknya ya kita lihat. Mungkin tidak berdampak, tapi saya sudah melaksanakan tugas saya untuk mengingatkan. Kira-kira begitu, Bang Ramadan Pohan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Prof. Benny.